Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatul Fadilah Ma'arif, NIM 200602110093 dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang zuhud dan gaya hidup minimalis. Zuhud adalah sebuah kata yang mengungkapkan berpaling atau berpindahnya keinginan terhadap sesuatu kepada hal lain yang lebih baik darinya. Sesuatu yang ditinggalkan itu mestinya adalah sesuatu yang dicintai. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang tidak dia sukai atau tidak diinginkan oleh jiwanya, maka tidak disebut orang yang zuhud. Seperti orang yang meninggalkan tanah, maka tidak disebut zuhud. Dari sini, maka orang yang berpaling meninggalkan cinta akan dunia kepada cinta akan akhirat disebut dengan orang yang zuhud pada dunia. Karena pada setiap jiwa manusia telah tertanam secara naluri kecintaan kepada perkara-perkara duniawi, sedangkan akhirat jauh lebih baik dari dunia. Dan ketahuilah bahwa zuhud ambalalah amalan hati, sehingga tidak bisa diukur dengan perkara lahiriah seperti kemiskinan, badan yang kurus, pakaian yang compang-camping, dan semisalnya. Oleh karena itu, Abu Sulaiman pernah berkata, "Janganlah engkau bersaksi bahwa seseorang adalah orang yang zuhud, karena zuhud ada dalam hati, maka zuhud tidak selalu identik dengan kemiskinan. Bisa jadi orang yang memiliki banyak harta ternyata lebih zuhud daripada orang yang miskin." Zuhud tidak sama dengan kemiskinan, meskipun keduanya sama-sama merupakan bentuk gambaran meninggalkan dunia, dan masing-masing dari zuhud ataupun kemiskinan memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri untuk mencapai kebahagiaan, dan keduanya bisa membantu seseorang untuk meraih kemenangan dan keberhasilan. Terkadang, seseorang yang meninggalkan harta dianggap sebagai orang yang zuhud, padahal tidak demikian. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian zuhud, macam-macam zuhud dan tingkatannya, perbedaan antara zuhud sebagai makom dan zuhud sebagai moral atau akhlak, faktor yang mempengaruhi zuhud, the aim of zuhud atau tujuan zuhud, dan gaya hidup minimalis. Yang pertama adalah pengertian zuhud. Secara etimologis, zuhud berarti rogaban an asyai'in wa tarakahu. Artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Dan zahada fi al-dunya yang berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Berbicara tentang zuhud secara terminologis, maka tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu yang pertama, zuhud sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari tasawuf, dan yang kedua, zuhud sebagai moral atau akhlak Islam dan gerakan protes. Apabila tasawuf diartikan adanya komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan sebagai perwujudan ihsan, maka zuhud merupakan stasiun atau makom menuju tercapainya perjumpaan atau ma'rifat kepadanya. Klasifikasi arti zuhud ke dalam dua pengertian tersebut sejalan dengan makna ihsan. Yang pertama berarti ibadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan zuhud sebagai salah satu makom menuju ke sana. Dan yang kedua, arti dasar ihsan adalah berbuat baik. Para ulama sudah bersepakat bahwa zuhud itu merupakan perjalanan hati dari kampung dunia dan menempatkannya di akhirat. Yang paling baik dari pengertian zuhud dan yang paling menyeluruh adalah seperti yang dikatakan Al-Hasan, yaitu zuhud di dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi jika lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan sendiri. Dan jika ada musibah yang menimpa, maka lebih menyukai pahala dari musibah tersebut daripada tidak ditimpa musibah sama sekali. Yang kedua adalah macam-macam zuhud dan tingkatannya.
Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, zuhud ada beberapa macam. Yang pertama, zuhud terhadap perkara yang haram, maka ia adalah kewajiban atas setiap individu. Zuhud terhadap berbagai syubhat, maka ini sesuai dengan tingkatan syubhat itu. Jika syubhat itu semakin kuat, maka zuhud terhadapnya tergolong perkara yang wajib. Namun, jika lemah, maka zuhud terhadapnya tergolong mustahab atau sunnah. Berikutnya, zuhud terhadap perkara mubah yang berlebihan. Zuhud terhadap perkara yang tidak bermanfaat dari perkataan, penglihatan, pertanyaan, pertemuan, dan yang lainnya. Zuhud terhadap manusia, zuhud terhadap diri sendiri, di mana dia merasakan jiwanya menjadi remeh karena Allah, dan zuhud yang mencakup semua itu adalah zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah, dan zuhud terhadap segala sesuatu yang menyibukkannya darinya. Kemudian tingkatan zuhud. Ahmad ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah telah berkata, telah membagi tingkatan zuhud menjadi 3. Tingkatan pertama ialah mutazahid atau orang yang masih belajar untuk berzuhud. Orang seperti ini biasanya merasa berat untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Ia berjuang untuk meninggalkannya, padahal ia sangat menginginkannya. Dan ini adalah langkah awal untuk menuju zuhud. Semoga saja ia menjadi orang zuhud di kemudian hari. Tingkatan yang kedua adalah zuhud orang yang pertengahan jalan. Zuhud ini, orang seperti ini biasanya zuhud terhadap dunia secara sukarela. Jiwanya tidak merasa berat untuk zuhud, akan tetapi dia masih memandang dan melirik kepada sikap zuhudnya. Hampir-hampir dia merasa takjub kepada dirinya. Dia memandang dirinya telah meninggalkan sesuatu yang bernilai untuk mencari sesuatu yang lebih besar nilainya, yakni akhirat, seperti orang yang meninggalkan uang 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Maka zuhud semacam ini masih ada kekurangan. Yang ketiga adalah tingkatan zuhud orang yang muntabi, yaitu tingkatan tertinggi. Orang yang zuhud secara sukarela, dan lebih dari itu, dia juga zuhud terhadap sikap zuhudnya. Maksudnya, dia tidak memandang bahwa dirinya telah meninggalkan sesuatu karena dia mengetahui bahwa dunia bukanlah sesuatu yang bernilai. Maka dia seperti orang yang meninggalkan selembar kain untuk mendapatkan permata. Dia tidak menganggapnya sebagai pertukaran karena dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat lebih baik daripada secari kain dibandingkan dengan permata. Maka inilah kesempurnaan dalam zuhud. Berikutnya, ciri-ciri orang yang zuhud menurut Al-Palimbani, yaitu yang pertama, ia tidak gembira dengan adanya sesuatu dan tidak sedih dengan hilangnya sesuatu. Yang kedua, orang yang memuji dan menghinanya dianggap sama saja. Yang ketiga, ia merasa dekat dengan Tuhan dan merasa senang dalam mentaatinya. Berikutnya, perbedaan antara zuhud sebagai maqam dan zuhud sebagai moral atau akhlak. Yang pertama, melakukan zuhud dengan tujuan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan ma'rifat kepadanya. Dunia dipandang sebagai hijab antara dia dengan Tuhan, sedangkan yang kedua hanya sebagai sikap mengambil jarak dengan dunia dalam rangka menghias diri dengan sifat-sifat terpuji, karena disadari bahwa cinta dunia merupakan pangkal kejelekan atau ra'su kulli khoti'ah. Perbedaan berikutnya adalah yang pertama bersifat individual, sedangkan yang kedua bersifat individual dan sosial, dan sering dipergunakan sebagai gerakan protes terhadap ketimpangan sosial.
Perbedaan selanjutnya adalah yang pertama formulasinya bersifat normatif, doktrinal, dan ahistoris, sedangkan yang kedua formulasinya bisa diberi makna kontekstual dan historis. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi zuhud menurut Abu Ala Afi. Abu Ala Afifi. Abu Ala Afifi mengemukakan ada 4 pendapat tentang faktor atau asal-usul zuhud. Yang pertama, berasal dari atau dipengaruhi oleh India dan Persia. Yang kedua, berasal dari atau dipengaruhi oleh asketisme Nasrani. Yang ketiga, berasal dari atau dipengaruhi oleh berbagai sumber yang berbeda-beda, kemudian menjelma menjadi satu ajaran. Dan yang keempat, berasal dari agama Islam. Untuk faktor keempat ini, Afifi merinci jadi 3, yaitu pertama, faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam 2 sumbernya, Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, sumber ini mendorong untuk wara, takwa, dan zuhud. Selain itu, kedua sumber tersebut mendorong agar umatnya beribadah, bertingkah laku baik, sholat tahajud, berpuasa, dan sebagainya. Dalam berbagai ayat banyak dijumpai sifat surga dan neraka agar umat termotivasi mencari surga dan menjauhkan diri dari neraka. Kedua, reaksi rohania kaum muslimin terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi di kalangan Islam sendiri, yaitu ketika Islam mulai tersebar ke berbagai negara yang sudah tentu membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu, seperti terbukanya kemungkinan diperolehnya kemakmuran di satu pihak dan terjadinya pertikaian politik intern umat Islam yang menyebabkan perang saudara antara Ali bin Abu Thalib dengan Muawiyah yang bermula dari al-fitnah al-kubro yang menimpa khalifah ketiga. Yang kelima adalah the aim of zuhud atau tujuan zuhud. Berangkat dari pengertian zuhud yang mengatakan bahwa zuhud adalah sikap yang tidak bergantung pada apa yang dimilikinya, maka muncullah tujuan dari sikap zuhud di antaranya. Yang pertama, menyelamatkan dari neraka. Orang yang zuhud, dia akan jauh dari api neraka karena dia selalu menjaga dirinya dari sikap-sikap yang tidak terpuji, seperti mengadu, hasud, iri hati, cemburu, keserakahan, dan lain sebagainya. Karena orang yang zuhud, dia akan selalu berusaha untuk membersihkan dirinya dari sikap yang tidak diberkahi dengan tujuan untuk lebih dekat dengan Allah dan selalu menyibukkan diri dengan sesuatu yang berguna baginya, dan itu akan menjauhkan diri dari apapun yang merugikan dirinya. Yang kedua adalah jauh dari kemarahan Allah. Seorang zuhud juga akan jauh dari murka Allah karena selalu menjaga dirinya dari sifat-sifat tercela. Dia akan menyibukkan dirinya dengan menyembah Allah dan tidak ada waktu baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Baginya, Allah ada di mana dia berlindung dan meminta bantuan. Yang ketiga adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah dan Allah. Ma'rifah berarti ingin tahu, mengenal Allah tidak melalui substansi Allah, tetapi untuk mengenalnya melalui tanda-tandanya atau ayat-ayatnya. Beberapa yang mengenal Allah pasti tahu tujuan hidupnya dan tidak tertipu oleh dunia. Ketika kami berbicara tentang ma'rifatullah, itu berarti kami berbicara tentang Rob, Malik, dan ilah kami. Rob yang kami pahami dari istilah Al-Quran adalah pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa. Maksudnya ada dalam surat An-Nas maksudnya ada dalam surat An-Nas ayat 1-3. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, Tuhan manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa upaya kita untuk lebih memahami dan mengenal Tuhan adalah bagian terpenting dalam hidup ini. Jadi metode apa yang harus kita gunakan untuk mengenal Tuhan? Apa saja kendala yang selalu menghantui umat manusia untuk mengenalnya? Benar kalimat yang berbunyi, kenali dirimu, pasti kamu akan mengenali Tuhan. Dari perkenalan diri, kita kemudian dibawa ke perkenalan ma'rifah yang menciptakan dirinya, yaitu Tuhan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya ma'rifah kepada Tuhan sebenarnya adalah ma'rifah yang sejati dan merupakan landasan prinsip kehidupan spiritual. Dari uraian sebelumnya
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa zuhud adalah berpaling dari dunia dan menghadapkan diri untuk beribadah, melatih dan mendidik jiwa, memerangi kesenangannya dengan semedi atau khulwat, berkelana, puasa, mengurangi makan, dan memperbanyak zikir. Tapi dalam pengertian lain, bahwa zuhud adalah tidak merasa bangga dengan kemewahan dunia yang telah ada di tangan dan tidak merasa bersedih atas kehilangan kemewahan itu dari tangannya. Dan zuhud itu upaya menjauhkan diri dari kelezatan dunia dan mengingkari kelezatan itu meskipun halal. Demikian pula Ruwaim Ibnu Ahmad mengatakan bahwa zuhud ialah menghilangkan bagian jiwa dari dunia, baik berupa pujian dan sanjungan maupun posisi dan kedudukan di sisi manusia. Yang keenam adalah gaya hidup minimalis. Minimalisme merupakan gaya hidup yang tidak berlebihan, meniru gaya hidup minimalisme ala Rasulullah yang terpenting untuk tercukupi kebutuhan yang diperlukan. Minimalisme dalam Islam dapat dikaitkan dengan sikap qanaah dan zuhud, karena secara prinsip hampir sama. Qanaah ini merasa cukup sikap dengan rezeki yang ditentukan Allah. Zuhud pula adalah meninggalkan sesuatu hal yang kurang bermanfaat, cenderung menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Suatu hari, sahabat Umar ibnu Khattab menemui Rasulullah di kamarnya. Di sana, Umar melihat Rasul sedang berbaring di atas sebuah tikar kasur dan hanya berselimutkan kain sarung. Kemudian terlihatlah guratan tikar yang membekas di tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar pun melayangkan pandang ke sekeliling kamar. Dilihatnya segenggam gandum seberat kira-kira 1 sok, daun penyamak kulit, dan sehelai kulit binatang. Menyaksikan kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar pun tak kuasa menahan air matanya. Apa yang membuatmu menangis, ya putra Khattab? Ujar Rasulullah bertanya kepada Umar. Umar pun menjawab, bagaimana aku tak menangis ya Rasul? Di pinggangmu tampak bekas guratan tikar, dan di kamar ini aku tidak melihat apa-apa selain yang telah aku lihat. Sementara Raja Romawi dan Persia bergelimang buah-buahan dan harta, sedang engkau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun bersabda, wahai putra Khattab, apakah kamu tidak rela jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka? Rasulullah dan keluarganya menerapkan hidup minimalis. Sebagai pemimpin umat, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk senantiasa qanaah dan zuhud, dan serta mensyukuri setiap rezeki yang Allah limpahkan. Berikut adalah tips menjalankan hidup minimalis ala Rasulullah. Yang pertama adalah tidak menumpuk harta. Rasulullah adalah teladan kesederhanaan. Sederhana di sini bukan karena Rasulullah miskin, melainkan karena sikap qanaah. Qanaahnya beliau menyenangkan orang lain lebih dipilih Rasulullah ketimbang bersenang-senang dengan hartanya. Dengan menerapkan hidup minimalis ini, kita hanya memiliki barang yang kita butuhkan. Sedikitnya, barang yang membuat waktu dan biaya perawatan bisa kita alihkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Dan yang kedua, makan secukupnya. Makanlah secukupnya, tidak berlebihan seperti terlalu pedas atau terlalu banyak. Penuhi asupan nutrisi yang diperlukan tubuhmu. Yang ketiga, berpakaian sederhana. Memilih memakai pakaian yang sederhana, tapi tetap memperhatikan tertutupnya aurat dan bersih sehingga tetap enak dipandang dan nyaman untuk dipakai beribadah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak amal kebaikan. Seperti mengurangi menonton tayangan hiburan seperti sinetron atau infotainment di televisi dan media sosial untuk menghindari nafsu memiliki barang atau harta yang ditayangkan. Perbanyak baca Al-Quran, buku, dan berkumpul dengan orang yang soleh untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari gaya hidup minimalis yang diajarkan Rasulullah adalah bersikap qanaah, zuhud, dan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang beliau anugerahkan. Muslim bergaya minimalis adalah ia yang meminimalkan kecintaan terhadap dunia dan memaksimalkan kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.